secara lestari. ngambil. Diambil. Kalau mau makan Mati akhirnya kan, ngambil lagi gitu. Bete gitu kadang di situ. Makanya kalau misalkan ketemu ular di alam, ya biarin aja. Bor, balik lagi di Bungundala Reptil Indonesia. Ya, alhamdulillah Gitu kan. itu. Di bonusnya Lebih banyak ya kayak gitu. Sip. Pertanyaan selanjutnya. Nih lu harus jawab cepet ya. Oh siap. Dan lugas. Oke. King Cobra atau retik? King Kenapa? Kenapa? Karena King Cobra makan retik. Itu jujur dari dalam hati. Iya. King Cobra, dia pilih King Cobra, Bor. Padahal piara pertama dia retik loh. Aduh. Iya, King Cobra makan retik, gagah gitu loh, Pak. Terus selanjutnya ketemu kecoa atau singa? Singa, Pak. Singa Iya, Pak. Singa bisa matiin loh, bisa gigit leher mati loh. Enggak, Pak, bisa gua ketok palanya. Kecoa? Enggak terbang dia, Pak. Palanya ketek, dikeprak dia lewat, Pak. Ciet. Nggak semua kecoa bisa terbang loh. Wah, ultinya ngeri. Madagaskar nggak bisa. Oh iya, Pak, ultinya ngeri tapi, Pak. Pokoknya bau. Wah, itu binatang yang Jadi enggak dia ini takut bertemu kecoa loh. Pokoknya gua kalau Aneh loh, Cobra dia berani lu loh. masukin gua ke kandang singa, gua masih berani, Pak. Maksudnya gua masih bisa ngakalin lagi marah saya supaya singa enggak makan gua gitu. Tapi kalau kecoa, makasih, Pak, saya malu, Pak, bukan takut. Saya tensin. Aneh gak sih? Jadi wangsitnya tuh kalau misalkan saya ketemu kecoa, ilmunya luntur, Pak. Hilang. Luntur loh. Aduh, ini orang yang aneh dan unik dan keren sih kalau menurut gue. Nah, Gue pernah nih ada pengalaman konyol gitu. Iya, Gue lagi berak nih. Ini kalau YouTube lu gak disensor-sensor kan? Santai Iya, aja. nyantai Terus semua. gue lagi berak, pagi-pagi gue berak. Terus ya, kan di atas WC duduk kan, gitu kan. Terus di pantat gue ada yang gerak-gerak, Pak. Dan gue kenal itu apa gitu. Pernah lu melihat ya? Gue semprot, dia pluk tuh, jatuh. Bukan pakai. Pas gue capek waktu kan gue terbang, Pak, nempel ke sini. Jungkir balik gue di WC. Di dalam WC. Gara-gara gituan doang. Kecoa. Sampai bini gue teriak-teriak, di sana gue kena serangan jantung. Pak, kenapa, Pak? Pak, didobrak sama anak-anak. Gedebak. Brak, didobrak. Gue lagi kagak pakai celana lagi. Coba mah, ketawa semua. Ini malu banget gue itu, Pak. Kecoanya dimatiin gak? Hah? Dimatiin gak kecoanya? Dikeprak lah, dimatiin lah. Nggak salah geprak tuh, Bang. Enggak, kan Kan lagi nggak pakai. kan gue keprak-keprakin dia jalan-jalan di situ. Oh. Kirain yang lainnya apaan kecoa? Ngeri sumpah itu ngeri. Lo bayangin lah, horornya udah kayak lo dipegang hantu, Pak, dari dalam itu kan. Kerayap, itu yang bikin gua nggak males gitu. Kenapa ada di situ gitu? Orang lagi nyaman, lagi enak. Sih dari dulu, fobia kecoa dari dulu apa ada? Udah dari dulu. Sebab? Udah dari kecil. Nggak ada sebabnya ya? Nggak ada, jadi Pokoknya udah geli aja gitu ya? iya apa ya, lihatnya bete aja binatang yang nggak harus ada sih sebenarnya. Nggak ada guna juga sih Iya, emang kecoa tuh. mudorot semua isinya dia, nggak ada peran sama sekali buat lingkungan juga. Bener. Kayak nyamuk. Perannya cuma itu doang, nakut-nakutin beberapa orang. Bikin Kayak takut. nyamuk. Eh. Nyamuk ya perannya apaan buat alam? Nggak ada. Nggak ada, Buat iya. nebar penyakit paling. Iya betul masuk. Terus pertanyaan selanjutnya ini yang kemarin trending nih. Kenapa Garaga dilepas? Banyak yang nanya. Kenapa sih Iya, Garaga iya. dilepas gitu? Padahal kan wah banget gitu kan Garaga tuh. Kenapa? Ya sebenarnya kan gini, balik lagi ke tadi kan gue cerita sama Bang Nay kan. Di sini nih ada dua model. Ada memang penangkaran untuk ular non dilindungi dan memang non wild. Ada juga memang conservation untuk wild snake atau reptil yang memang hidup di alam dan dia butuh diselamatkan, butuh rehabilitasi. Tempat untuk rehabilitasi dan penyelamatannya ada di sini. Jadi dari awal gue bikin YouTube, gue berkomitmen sama para subscriber gue dan gue akan membuat satu tempat konservasi untuk reptil. Yang pertama adalah penangkaran untuk reptil pemelihara. Jadi gue berharap ketika gue membuat penangkaran untuk reptil itu bisa menebarkan virus kepada teman-teman komunitas atau teman-teman hobis. Jadi mereka yang masih hunting, mereka bisa terinspirasi buat akhirnya menangkarkan, bukan nangkap dari alam gitu kan, agar populasi di alam aman gitu. Nah, untuk konservasi alamnya gue juga bikin di sini, Pak. Jadi yang alam-alam yang kadang konflik sama orang, masuk ke rumah apa segala macem, nah itu kita rescue, kita obatin kalau sakit di sini. Tapi kalau misalkan emang nggak sakit, kita langsung rilis kayak gitu. Jadi King Cobra itu ya, si Garaga itu ya itu ular rescuean karena kita dapat dari sawah. Nah, cuma karena emang gue waktu itu euforia, gue seneng banget dapet King Cobra gede. Gue ada bilang di YouTube, ini gue jadi maskot nih, gue bilang di shelter gitu, gue akan pelihara. Nah mungkin teman-teman
akhirnya kan sayang kan lihat ular itu kan emang rada aneh tuh si Garaga tuh, rada pinter gitu. Kalau lihat orang yang dia suka dia jadi kalem, kalau lihat orang yang dia nggak suka dia jadi beringas gitu kan. Lihat cewek juga genit lagi kan. Emang ular aneh itu Pak. Nah akhirnya ya pada senang, pada demen ya. Makanya banyak yang itu kenapa sih dilepasin? Tapi di satu sisi ada yang ngingetin, ada juga subscriber yang emang ngingetin karena tahu kan program konservasi di sini. Mas Panji udah lupa ya katanya sama janjinya. Ya kan di sana kan katanya lebih ke konservasi kalau untuk ular liar. Kenapa kok Garaga masih dipiara? Nah di situ lah gua kayak diingetin sama malaikat Pak. Iya juga ya. Kenapa gua mengorbankan ibarat lagi Garaga untuk dieksploitasi di sini? Padahal gue punya visi misi yang emang lebih ke konservasi sebetulnya. Akhirnya ya udah dengan berat hati ya gue harus melepaskan Garaga karena itu udah jadi komitmen Pak. Gitu kan. Ya udah akhirnya walaupun banyak orang yang nggak setuju dan gue sempat dihujat, bahkan subscriber gue sempat hilang separoh. Oh iya. Sempat banyak yang hilang gitu karena mungkin kecewa ya. Tapi akhirnya gue lepas juga ke alam Garaga tuh. Kayak gitu. Tapi ya itu alasannya Bun. Logis, masuk akal. Jadi kalau bisa kalian terimalah gitu. Dan gue piara King Cobra di sini tuh bukan buat gaya-gayaannya teman-temannya, dalam artian ya ini memang program rescue gitu. Kalaupun gue ada interaksi sama King Cobranya ya memang harus, karena kan gue harus treatment mereka, misalnya ada kutu gue harus black, dan itu harus ditangkap. Dan gue harus ngecek kandangnya, ngecek karakternya sehat enggak kan gitu, itu harus ya. Ya maksudnya ketika memang kalian mau memelihara King Cobra untuk profesi, misal kayak beberapa teman-teman yang memang profesinya lebih ke seni, lebih ke atraksi, itu nggak masalah karena kepentingan. Kayak Panji ini lebih konservasi, nggak masalah ada kepentingan, tapi yang disayangin adalah orang-orang yang memang tidak ada kepentingan apapun dia pelihara King Cobra untuk gaya-gayaan. Itu gua sendiri kurang setuju Pak, walaupun gua orang free handle gitu ya, tapi kurang setuju. Maksudnya stop lah gitu yang kayak gitu, itu nggak usah gitu. Stop free handle. Iya, lu jadi penonton debusnya aja, jangan ikutan jadi pemain debusnya. Karena kalau misalkan lu nggak ngerti caranya gimana itu golok supaya nggak bikin sompal tangan lu, itu nggak usah lu main itu gitu. Kalau nonton dia main Cobra aja nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Betul. Cukup nonton aja. Kalau emang pengen miara ular ya beli ular yang bener aja dari Bang Nay. Banyak retik, bagus-bagus, warnanya cakep-cakep, diternak lagi jadi duit. Nah, iya kan? Di handle dipuji. Retik lu bagus Bang gitu. Bukan dibully. Lu digigit diketawain doang. Wah, spesial gitu toh. Kalau kena King Cobra, pegang aja nggak digigit, dihujat. Apalagi mati kena hujat parah, bukan kena doa. Lu udah mati dihujat. Nggak enak banget. Nggak enak banget hidup. Ya, kadang ada juga sih orang yang emang iseng aja gitu bilang, lu Bang, lu ngingetin orang katanya untuk tidak free handle, tapi lu sendiri free handle. Nah, nggak beda sama lu ngingetin tukang debus untuk tidak debus, tapi lu sendiri debusnya, itu bedanya gitu. Karena balik lagi ke profesi, kayak gitu. Balik lagi ke profesi dan emang gue memang basicnya emang di sini dan pengalaman gue emang lama banget untuk menghadapi dan menangani ular itu. Akhirnya ya memang bukan berarti gue melarang orang-orang yang orang lain untuk tidak memegang King Cobra dengan tangan kosong, bukan. Ketika emang mereka itu profesional dan memang sudah cukup lama di bidang ini, gue tidak larang, gue percaya gitu ya. Misalnya kalau misalkan kita sebutin tokoh-tokohnya kayak Bang Indra, kalau di Jakarta kan, Bang Indra Cobra, Kang Opi, DPO, dia udah kompeten gitu loh udah bertahun-tahun main di situ ya. Dan gak ada anak buahnya atau dia yang mati kena King Cobra, karena kita percaya dia expert. Nggak masalah dong. Teman-teman kayak Bang Nay aja kan yang memang tidak free handle juga oke-oke aja ya lihat mereka atraksi kan. Karena mereka profesional, beda sama orang yang baru main. Baru iya kan? Bener gak sih Pak? Iya kan? Itu sama. Itu sih orang-orang yang goblok, terus nggak bisa baca. Padahal di setiap video dia nih pasti ada bacaan dilakukan oleh profesional. Iya, tindakan berbahaya, betul kayak gitu. Tapi kenapa lu niru? Itu yang gobloknya. Curhat. Oke, next question. Ini jelasin apa yang harus kita lakukan Bang kalau ketemu ular liar. Oke. Yang pertama adalah santai aja. Ya kan Bang, intinya pada dasarnya kan ular itu tidak akan menyerang kalau nggak diganggu. Nah, ya kan? Ular itu cenderung menghindari manusia kalau misalkan mereka ketemu sama manusia. Jadi kalau misalkan di alam, jangan iseng. Kadang ada aja orang iseng. Nah, itu. Wih, ada ular. Gua ganggu pakai apa ya? Padahal ular lagi nongkrong, ular lagi diam aja gitu. Ada aja nyari kayu, rogoh. Terus yang bikin gua kesel lagi apa? Gua udah jelas ya. Salam melestari gitu kan. Biarkan ular liar ada di alam, dan kita itu kalau misalkan herping di alam itu adalah herping. Analisa, identifikasi, kita interaksi, kita lepas lagi untuk mempelajari kan. Ya kan? Salam lestari. Jadi negur gua dulu. Di DM Instagram nih. Halo Bang Panji, assalamualaikum, salam lestari Bang katanya. Ini aku Bang dapat ular Bang dari belakang rumah katanya.
Ini aku udah wadahin bang katanya kan. Terus mau diapain? Aku piara bang. Ini yang kemarin mati nggak mau makan, ya aku dapat lagi. Apa guna salam lestari? Lu bukan melestarikan anjing gitu. Lu membunuh gitu. Lu hunting, bukan helping gitu. Gua kemana gitu ya ngajakin jalan. Lu kemana orang gitu. Indonesia gitu tuh. Kadang nggak bisa bedain mana helping mana hunting gitu. Kadang bete gitu di situ loh, Nay. Maksudnya gua tuh udah yang mengajak mereka tuh, lu kalau mau piara ular, mbok yuk beli yang penangkaran aja gitu loh. Betul. Ya kan breeder banyak nih, Nay, salah satunya breeder gitu kan. Tinggal misalnya mahal yang lah, emang lu jual yang mahal doang, Pak? Iya, ada juga. Iya kan, ya 200-300 ribu kan banyak juga kan yang normal-normal, dan itu udah bagus gitu kan. Enggak, Pak, bang, salah lestari. ngambil. Diambil. Nggak mau makan, Mati akhirnya kan, ngambil lagi gitu. Bete gitu kadang di situ. Makanya kalau misalkan ketemu ular di alam, ya biarin aja. Jangan diganggu, toh mereka itu nggak mungkin nyerang kalian kalau kalian nggak ganggu. Jadi tinggalin aja Tinggalin gitu. aja. Kecuali kalau masuk rumah ya. Kalau masuk rumah kondisinya memang tidak ada yang berani sama ular, kemudian memang tidak ada yang bisa rescue, dan kemudian memang kalian takutnya dan bisa membahayakan anak atau kalian sendiri, dibunuh aja. Dibunuh aja. Sebaiknya dibunuh, karena Biasanya kalau cara yang tepat untuk membunuh ular itu gimana? keprek palanya, Pak. Kepalanya ya, Kepala, bukan badannya. bukan badannya. Karena ular tuh kalau dibunuh, hancurkan badannya sekalipun palanya masih utuh, itu dia masih hidup sampai 7 jam. 7 jam? Ya, sampai 7 jam dia masih bisa hidup. Tapi kalau kepalanya kita hancurkan, itu pasti dia mati langsung seketika di situ. Karena ada mitos kan, kalau bunuh ular itu hancurkan matanya sama kepalanya. Karena kalau nggak hancur, nanti ada temennya lihat matanya, dia direkam tuh siapa pembunuhnya, ntar temennya ini nyari lagi. Itu sebenarnya pesan, Mbak. Pesan-pesan dari nenek moyang kita untuk kita itu membunuh ular tuh di kepalanya, langsung bukan di kepalanya tubuhnya. gitu ya. Jadi sebetulnya bukan bisa ngerekam siapa pembunuhnya, enggak, tapi nenek moyang kita ngeharap ya supaya anak-anak bener-bener ngincer kepalanya kepala, gitu. Headshot, lu harus headshotin tuh kepalanya tuh. Beda, Cakin, iya, pesannya orang tua dulu kan gitu. Daripada sekarang posisinya nggak akan mati kalau kepala doang. Orang wah, masa sih gitu kan. Iya, tapi kalau ditakut-takutin sama temennya kan, ntar nyamperin lu kan, orang udah pasti daripada temennya dateng kan. Iya, orang Indonesia tuh masih Iya, gitu. orangnya. Sama mitos takut. Sama mitos takut. Gitu, teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir. Ini yang lagi rame nih, Bang. Nah, Pendapatnya Bang Panji tentang masalah pecinta ular dan pecinta kucing yang lagi rame gimana nih? Kan kemarin tuh ada sempat berita tuh yang katanya ada orang daerah mana, daerah Semarang, ngumpulin kucing buat makan ular. Betul. Nah ini Bang Nay, yang bikin gua bingung adalah ini postingannya kan dari seseorang, ya kan, yang menjelaskan tentang adanya sebuah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengumpulkan anak kucing. Dan ketika ditanya oleh warga, katanya kan yang mengumpulkan itu dibilang buat pakan ular. Buat pakan ular, ya kan, buat pakan ular. Dan posisinya itu kejadian di Semarang. Kalau gue sih nganalisa kegiatan ini adalah satu, gue tidak mudah percaya dengan apa yang ada di cerita itu. Karena satu hal adalah itu adalah cerita doang gitu ya, nggak ada bukti nggak ada apa-apa bukti, gitu. kecuali kalau misalkan untuk orang yang ngumpulin anak kucing, gue foto dulu, terus gue video, ya kan ada keterangan jelas. Nah itu baru bukti bahwa itu memang untuk ular. Nah itu pun gue akan analisa lagi, maksudnya gue kaji lagi. Bisa jadi gini, kan selain buat makan ular atau apa ya, kucing itu kan banyak dimakan sama orang juga buat ekstrim kuliner. Oh iya betul. Iya kan, buat ekstrim kuliner banyak dimakan, Pak. Betul. Bisa aja gitu kalau misalkan pas ditanya warga, karena dia takut kalau gue bilang buat gue jual ke restoran ekstrim kuliner, pasti gue dibunuh nih sama warga nih. Ya udah gue bilang buat pakan ular aja. Jadi kambing hitam. Iya, jadi hati-hati nih teman-teman nih, khususnya cat lovers gitu ya. Jadi jangan sampai kalian nuduh saya karena reptile lovers gitu. Kalian bilang oh ini karena belain, enggak. Gue di sini ada kucing juga, dan gue pun suka masih makan kucing kampung yang datang ke sini. Makanya sekali gue beli, gue cuma ngasih kucing-kucing kampung, Pak. Gue tuh suka kucing gitu. Tapi maksudnya gini, kita tuh bijak lah dalam menganalisa apapun, jangan langsung ke sundut meledak gitu loh ya, apalagi cat loversnya nih. Karena belum tentu itu kenyataannya seperti itu. Yang pertama harus kalian tahu adalah anak reptil itu nggak pernah ngasih makan kucing ke ulernya kalau misalkan dia waras. Bener nggak, Pak? Betul. Lu selama main piton lu berapa banyak, Pak? Banyak banget. Tapi nggak pernah kan ngasih makan Nggak kucing pernah. ke ular? Sesusah-susahnya gue buat cari pakan ya, ular kan piton kan gede-gede nih.
susah-susahnya cari makan ya kasih ayam tirai. Iya. Lagi pula nggak semua ular mau makan kucing. Iya, nggak semua. Serius. Gue punya ular banyak di sini. Ayo kita bikin eksperimen. Tapi jangan diprotes ya. Maksudnya eksperimen edan lah gitu. Gue satuin retik sama kucing. Itu belum tentu retik makan kucing. Betul, belum tentu. Serius, belum tentu gitu loh. Karena tidak semua ular mau makan kucing. Kadang ular apalagi yang udah penangkaran. Betul. Dia nggak kenal baunya, nggak kenal apa. Jadi ngeliat kucing tuh kayak ngeliat makhluk lain yang bukan makanannya dia gitu. Yes, betul. Dia cuma diliatin. Jadi kalau gue sih lebih ke kambing hitam sih. Iya, kambing hitam. Jadi kambing hitam kemudian dibaca oleh salah satu cat lovers yang memang dia fanatik. Kemudian dia udah ngebayanginnya itu udah yang jauh banget. Akhirnya diposting dan postingannya itu bisa memprovokasi banyak teman-teman yang lain dan akhirnya menjadi kayak sekarang. Maksud gue tuh sok atau diobrolinnya tuh dingin aja gitu, jangan langsung menuduh ya. Terus teman-teman reptil juga jangan panasan ya. Jangan panasan, maksudnya santuy aja gitu. nyikapinya dalam artian biasalah yang kayak gini tuh gitu loh. Toh kita juga nggak ngelakuin hal itu gitu loh kan. Kalaupun ada yang gue bilang ya oknum, maksudnya kalaupun ada orang gila yang emang ngasih makan kucing ke ular tuh oknum pak. Oknum doang. Oknum dari orang yang melihara reptil dikasih makan ini ke kucing gitu. Lagi pula juga kayak anak burung ya. Sekarang anak burung gitu loh. Dia miara murainya dimakan kucing, anak murai biasa aja. Iya, biasa. Gitu. Padahal murai mahal. Iya, tiba-tiba ada elang gitu kan makan kucing gitu. Wah, gitu. Maksudnya stop lah gitu, maksudnya jangan terlalu yang over banget gitu. Kita sayang tapi jangan terlalu ngemang banget gitu. Iya, santai aja. Tapi gue punya pengalaman loh Bang tentang ular dan kucing ini. Jadi gue beberapa tahun lalu ya pernah di DM sama bule. Gue nggak tahu tuh bule dari negara mana, yang pasti dia ngomongnya bahasa Inggris sih. Tapi dia nggak pakai foto. Tuh gue lupa namanya, dia kayak apa ya, anonim gitulah ya. DM gue karena gue sering upload piton-piton gue yang gede, retik-retik gede ya, dia ngomong minta untuk bisa nggak lo videoin ular lu lagi makan papis anak anjing gitu, nanti gue bayar gitu. Oh iya itu betul. Ada untuk gue dapat yang kayak gitu tuh pengalaman 2 kali, dan gue ya jelas selalu nolak lah. Pertama, gue beli anjing di mana gitu. Yang paling utamanya, yang kedua, gue mana tega gitu anjing. Ngeliat gue lenteng anjing masuk ke kandang, plot. Gue liatin apa, gue videoin, gila kali. Dibayar apa lu? Dibayar. Psikopat kali ya, orang-orang psikopat yang emang ada sakit otaknya gitu. Entah, gue ada beberapa temen yang miara piton gue tanya, itu ternyata dia bisa jual di deep web. Oh, buat deep web berarti ya. Bisa jual di deep web gitu. Jadi ya ada banyak alasan sih sebenarnya kalau menurut gua kalau untuk kasus ini ya, antara kucing sama anjing. Cuman kalau untuk yang di Semarang sih kayaknya sih kambing hitam aja sih. Iya betul, benar nggak sih? Karena nggak ada bukti. Iya. Nah ini yang gua sayanginnya, ada sebuah akun yang merepost postingan tersebut untuk Facebook ya. Dia dalam artian jelas gitu loh, melontarkan tuduhan secara gamblang ke reptil. Iya betul. Dengan menggunakan foto ilustrasi yang bukan foto kucing itu buat dimakan ke ular. Iya kan, cuma kucing dikarungin dan itu kan bisa aja kucing buat dijual ke pasar ekstrim kayak gitu kan. Ya kasarnya di Sulawesi pun ada kan banyak pasar kucing, pasar ekstrim yang ngebantai kucing juga kan buat dimakan gitu kan. Gue nggak tahu gitu, itu banyaknya di Indonesia yang kayak gitu-gitu banyak gitu. Kan bisa jadi buat itu, bukan buat makan reptil sebenarnya kan. Tapi kenapa dituduhkan langsung ke reptiler, itu yang gue kecewain. Dan itu sebenarnya secara hukum itu jelas loh, itu jadi penebar kebencian, dan itu masuk undang-undang IT dan bisa dilaporkan sebetulnya. Udah kena apa pelanggaran gitu di situ. Karena nggak ada bukti pak. Iya, ada bukti dan tuduhan. Kan, ada bukti dan dia cuma cerita doang. Betul, gitu. Itu yang bahayanya itu. Makanya gue bilang sebaliknya sebelum kita bermain media sosial, kita bijak dalam membaca dan menganalisa suatu hal. Jangan asal meledak aja gitu. Khususnya buat teman-temanku pet lovers dan reptil lovers. Karena jujur, gue juga ya cat lovers gitu loh pak. Kucing gue banyak. Dan ini bukan sekali 2 kali. Cat lovers sama. Iya, sering banget. Iya kan? Masalahnya cuman gara-gara itu tadi, isu. Terus bentrok, bentroknya walaupun di media sosial doang, cuman kan kita sesama pecinta hewan jadi nggak enak gitu ya. Betul, jadinya ya jadi ribet mulu gitu kan, nggak enak gitu. Padahal kan harusnya bisa jalan bareng gitu. Oke, Bor, itu dia tadi chat kita sama Bang Panji Petualang Q&A-nya. Thank you Bang Panji. Siap, sama Bang Nay. Mau menjawab Q&A, terus mau ngejelasin, gitu, ngasih edukasi juga. Teman-teman jangan ada bosen
ngelihat Bang Panji. Subscribe channel ini juga ya. Punya gue wajib lu subscribe, jadi nggak usah. Udah banyak banget subscribernya sumpah. Masih kurang 2 juta lah, 3 juta lagi buat dapat diamond play. Gue baru punya gold sama silver di atas. Buset tuh, udah dapet gold masih pengen juga loh. Ada diamond satu lagi lah, udahlah. Gue nggak mau ngejar ruby lah. Terlalu susah 50 juta subscriber pak. 50 juta ya. Kalau 10 juta subscriber masih ambisi lah, gue memang pengen punya diamond itu. Ya udah, subscribe juga dah. Kalau kayak gitu deh. Biar punya diamond. Biar impian Bang Panji Iya. di dunia YouTube bisa tercapai juga. Amin. Sip, segitu aja video Q&A dengan Bang Panji. Siap. Thank you udah nonton, semoga dapat edukasinya. Jangan bosen. Thank you. Yuk, Cai.